Kedelai adalah tanaman polong-polongan yang banyak dibudidaya berbagai belahan negara dunia. Yang dipanen bijinya yang kaya protein dan minyak. Selain itu, kedelai juga memiliki manfaat dalam bidang pertanian sebagai tanaman penutup tanah dan dalam meningkatkan kesuburan tanah. Negara terbesar penghasil kedelai adalah Amerika Serikat, Brasil, Argentina, dan Tiongkok, di mana Indonesia tidak termasuk produsen. Padahal salah satu makanan tradisional rakyat Indonesia adalah tempe dan tahu, yang berbahan baku utamanya adalah kedelai. Berarti dahulu sebenarnya kita pernah menjadi produsen kedelai yang besar juga. Minimal pernah swasembada kedelai. Benar sekali. Dahulu petani kita hampir tiap tahun selalu tanam kedelai sebagai tanam sela setelah panen padi dan sebelum tanam padi berikutnya, dengan tujuan untuk menyuburkan tanah sebelum tanam padi kembali. Mengapa sekarang Kook tidak berminat, malah umumnya menanam jagung atau semangka serta melon? Memang berapa rata-rata produktivitas sekarang ini? Menurut info yang saya dengar, maksimal hanya 1,5 ton per hektar. Sedang di Amerika Serikat mencapai 3 ton. Sehingga kita harus import setiap tahunnya, bahkan Indonesia sebagai importir kedelai terbesar di dunia, yaitu sebesar 1,5 juta ton sampai 2,5 juta ton per tahunnya. Apa sebab petani kurang minat tanam kedelai ya, Mas? Padahal kebutuhan dalam negeri yang besar sekali. Yang akan saya jawab yang terkait teknis saja, di luar itu silakan cari sendiri jawabannya. Ada beberapa alasan petani, yaitu 1, biaya produksinya tinggi, tapi produktivitas tidak menjanjikan. 2, resiko hama dan penyakit yang tinggi, padahal harga-harga pestisida semakin mahal. 3, ketersediaan varietas unggul, petani kurang punya akses. 4, ketidakpastian tentang harga pasar, yang membuat petani ragu menanamnya. Dari beberapa alasan petani itu tadi, menurut saya yang harus dilakukan petani adalah dengan menyuburkan tanah, untuk membuat tanaman subur dan sehat, sehingga produktivitas menjadi maksimal. Dengan biaya produksi dipastikan akan lebih rendah, karena tanaman sehat, sehingga biaya obat-obatan lebih rendah, serta dosis pupuk kimia juga lebih rendah. Yang tentunya juga menggunakan pupuk kimia yang berimbang dan dosis yang bijaksana atau tidak berlebihan. Menurut saya, pergunakan saja pupuk hayati majemuk, seperti puca madu yang sudah teruji kualitas dan efektivitasnya. Di mana puca madu berisi Pseudomonas sp, yang dapat menormalisasi pH tanah. Juga mengandung Bacillus sp, yang dapat mencegah serangan penyakit dari tanah. Bakteri Azospirillum, yang dapat membentuk hormon auksin, untuk memacu pertumbuhan akar ke arah vertikal. Mengandung spora jamur mikoriza yang dapat bekerja sama dengan tanaman kedelai melalui sistem perakarannya untuk mendapatkan kepastian air dan nutrisi dengan miseliumnya. Sehingga tanaman kedelai lebih tahan dari cekaman kekurangan air dan nutrisi di saat pertumbuhan. Jamur Trichoderma, yang dengan efektif dapat membunuh jamur fusarium, yang merupakan salah satu sumber penyebaran penyakit tanaman kedelai. Semua bahan aktif puca madu itu akan berasosiasi membentuk biofilm yang akan menjadi perekat terjadinya agregasi tanah, sehingga tanah menjadi lebih gembur di ruang perakaran kedelai. Di samping itu, biofilm tersebut akan melindungi akar dari infeksi virus, bakteri, dan jamur patogen yang berada di tanah. Kegemburan tanah dan hormon pemacu akar karena puca madu sangat penting bagi pertumbuhan kedelai, karena produktivitas tanaman kedelai sangat ditentukan oleh pertumbuhan dan kesehatan akarnya. Perlu kamu ketahui bahwa kedalaman akar kedelai bisa mencapai 1,5 sampai 2 meter dari permukaan. Sehingga untuk memenuhi kegemburan tanah yang dikehendaki perakaran kedelai tidak cukup hanya dengan traktor, yang maksimal hanya memberikan batas bajak di kedalaman 40 cm. Sedangkan dengan puca madu, maka mikroba bahan aktifnya akan merembes ke dalam tanah setelah aplikasi dan masuk ke dalam sampai ke ruang perakaran tanaman. Dan segera membentuk biofilm sehingga dapat menggemburkan tanah di perakaran serta menormalisasi pH ke arah 7. Dengan tanah yang gembur, maka akar akan tumbuh terus dengan mudah untuk mendapatkan air dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman kedelai untuk tumbuh maksimal. Juga dengan tanah yang gembur, akan mudah menyimpan oksigen untuk proses nitrifikasi, sehingga hara nitrogen akan dapat dijerat akar
untuk proses fotosintesis sebagai bagian dari proses pertumbuhan serta produktivitas kedelai. Dengan tanah yang gembur, maka mikroorganisme tanah akan tumbuh dengan baik untuk bersimbiosis dengan tanaman. Mikroba bahan aktif puca madu tersebut akan melindungi akar dari infeksi patogen, sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap serangan penyakit tular tanah. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa tanah yang gembur, tanah dapat menyimpan air dengan baik, serta dengan bantuan mikoriza, yang membantu mendapatkan air dari tempat yang tidak terjangkau akarnya, maka proses fotosintesis akan berjalan dengan baik. Apakah kalian bisa mengerti maksud saya? Terima kasih, Mas. Saya sudah dapat maksudnya. Jadi permasalahan utama kita belum bersuasembada kedelai adalah kesuburan lahan pertanian kita yang terus-menerus menurun, sehingga produktivitas yang menurun pula, tapi tidak dengan biaya usaha tani yang justru meningkat, sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditas tanaman lain. Tepat sekali. Jadi mesti bagaimana, Mas? Solusinya tidak dapat dilakukan oleh petani sendirian, tapi dalam hal ini pemerintah juga harus terlibat dengan mencanangkan gerakan kesuburan tanah, juga membantu petani untuk mengakses varietas benih unggul, serta mengurangi nafsu untuk import. Dan yang lebih penting lagi, yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan mengatur dengan kebijakan resi gudang untuk mengendalikan harga di saat panen raya, yaitu melibatkan bulog atau stakeholder pemerintah yang lain dengan membeli hasil panen petani di saat panen raya dengan harga yang sesuai kepantasan, selanjutnya menjual kembali di saat tidak panen raya dengan harga yang pantas pula. Sehingga harga menjadi stabil, bahkan kalau perlu pemerintah memberikan subsidi pasca panen seperti yang dilakukan beberapa negara lain. Sekian dulu perbincangan kita mengenai dunia kedelai, semoga bermanfaat dan segera dapat tercapai gerakan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih.